Oke, berjumpa lagi dengan saya Valentino Sembiring. Di sini kita akan mempelajari bagaimana ragam bisnis intelijen. Menurut MicroStrategy Corporation, ragam bisnis intelijen itu terdapat di dalam 5 poin. Yang pertama, bagaimana laporan pengiriman dan alert atau notification, dan juga yang poin kedua yaitu laporan perusahaan menggunakan dashboard scorecard, atau di dalam ilmu audit itu sering disebut itu balance scorecard. Dan yang poin ketiga yaitu kubus analis yang sering disebut dengan science and design analysis. Dan poin yang keempat ad hoc query, dan terakhir yaitu statistik dan data mining. Inilah merupakan ragam dari bisnis intelijen. Apa sih keuntungan dari bisnis intelijen? Bisnis intelijen itu memberikan informasi yang sangat akurat bila diperlukan. Dan kemampuan ini itu termasuk bagaimana sudut pandang dari real time dari data, dan juga dapat memberikan report secara real time terhadap perusahaan sampai ke subbagiannya. Nah, menurut Thomson pada tahun 2004, dia memberikan 4 poin terhadap apa sih keuntungan dari bisnis intelijen. Yang pertama itu pelaporan lebih cepat, akurat. Dia menghitung sampai 81% itu pada poin pertama. Pada poin yang kedua itu peningkatan pembuatan keputusan itu sampai 78%. Untuk meningkatkan layanan pelanggan mampu menghandle sampai 56%, dan untuk meningkatkan pendapatan bisnis intelijen memberikan 49%. Inilah kemampuan yang dilakukan oleh bisnis intelijen menurut Thomson pada tahun 2004. Tujuan dari bisnis intelijen ini sendiri yaitu mengkonversikan data menjadi nilai bagi pengguna. Jadi pengguna di sini yaitu merupakan top managerial, atau yang sering disebut dengan itu manager. Nah, di dalam ilmu manajer ini kita diambillah sebuah keputusan berdasarkan data-data atau fakta-fakta yang diberikan oleh data transaksional pada layer paling bawah. Data yang diperoleh dari layer dari bawah akan ditransformasikan terhadap informasi dengan bantuan bisnis intelijen. Informasi-informasi ini dapat memberikan pengetahuan bagi top manajemen untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga inilah yang disebut dengan piramida informasi. Bagaimana data decision ini berjalan? Data decision ini berjalan itu dibantu dengan namanya itu value chain. Dapat kita lihat bagaimana data, informasi, dan knowledge itu ada tingkatan sehingga mendapatkan sebuah decision. Nah, dari sini, dari data kita dapat memperoleh seperti customer data. Nah, informasinya seperti apa? Di mana informasi data ini kita dapat memperoleh X terhadap Z, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuannya itu adalah A mempunyai A quantity of Y in product A in use the region and Z. Jadi data ini digunakan pada daerah-daerah tertentu, sehingga dapat diambil keputusan bahwa produk A ini kita dapat promosikan di daerah Z gitu. Nah, bagaimana sih kerangka kerja dari bisnis intelijen ini sendiri itu? Bisnis intelijen ini sendiri bekerja dari beberapa komponen, seperti komponen-komponen dari database customer, terus kredit, terus dari sales, dari eksternal juga, dan data ini dikoleks terhadap data warehouse. Dari data warehouse ini akan dipecah menggunakan namanya itu ETL, sehingga dapat melakukan namanya itu data mart. Data mart ini itu dikumpulkan sehingga terkumpullah di dalam satu sistem database, yaitu namanya itu bisnis intelijen. Bisnis intelijen ini itu dapat ditampilkan kepada end user, yaitu sebagai pengguna, yaitu manajer, dan juga mereka yang pengambil keputusan berupa report bulanan, mingguan, dan tahunan, sehingga keputusan-keputusan dapat diambil secara tepat sampai 81%. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini, pengenalan terhadap ragam bisnis intelijen. Terima kasih.